Seorang pengemudi taksi online menangis histeri saat terjaring razia parkir liar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria tersebut memohon petugas Dishub agar tidak menderek mobilnya. Pak, ya. Bapak makan nggak salah, ini nggak salah ya. Pria lansia pengemudi taksi online ini terjaring razia parkir liar Dishub di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria ini pun menangis dan memohon agar petugas tidak menderek mobilnya. Pria ini beralasan baru saja memarkir kendaraannya untuk makan siang. Bapaknya tenang aja dulu. Namun usaha pria ini sia-sia karena petugas tetap menderek kendaraannya. Razia digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat akan maraknya pangkalan taksi online di kawasan Kemayoran yang menyebabkan kemacetan. Karena dia belum tahu ada peraturan di Jakarta. Masalah di VRJ ini kan sudah memang bebas, harus parkir liar, tidak boleh namanya parkir sembarangan. Dan juga pihak dari Seknek ataupun dari pihak Kemayoran yang mengelola Kemayoran telah bersurat ke kami untuk tolong setiap hari dibersihkan. Selain mobil taksi online, petugas juga menderek sejumlah mobil lainnya yang kedapatan parkir di bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk memudahkan warga Jakarta melakukan uji emisi, Pemprov DKI menyediakan sejumlah fasilitas uji emisi di sejumlah pasar. Fasilitas tersebut tersedia di 20 lokasi di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya. Salah satu fasilitas uji emisi tersedia di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Fasilitas uji emisi merujuk Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Bagi warga yang ingin melakukan uji emisi, cukup datang ke lokasi dan mendaftar melalui aplikasi Langit Biru. Bagi warga yang melakukan uji emisi sebelum akhir tahun, akan mendapatkan potongan 50%. Uji emisi dilakukan agar warga terhindar dari disinsentif tarif parkir hingga pembebanan pajak kendaraan bermotor. Untuk memastikan program ini hadir, dibantu oleh Pak Wali dan jajaran semuanya, dengan dinas PPKM semua, untuk semua pasar, kios-kios mendapatkan kesempatan yang sama untuk program Dekon Abang ini. Untuk masyarakat Jakarta khususnya, karena memang ini menjadi pergub yang juga kita mendukung supaya udara Jakarta bersih, itu masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor disarankan untuk merawat kendaraannya, menservis, mengganti oli, sehingga udara bersih Jakarta, dan juga untuk mengetahui apakah ambang batasnya lulus terhadap uji emisi, untuk ambang batasnya lulus terhadap udaranya, boleh melakukan uji emisi di tempat-tempat pengujian. Kita ke informasi vaksinasi COVID-19, pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Armada, Kuarmada 1 TNI AL menggelar kegiatan vaksinasi dan donor darah. Kuarmada 1 TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan vaksinasi dan donor darah memperingati Hari Armada yang jatuh pada tanggal 5 Desember mendatang. Kegiatan vaksinasi dan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta guna pemenuhan kebutuhan darah di masa pandemi, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Pelaksanaan vaksinasi dan donor darah serentak digelar di Lantamal maupun Lanal jajaran Kuarmada 1. Menurut saya penyelenggaraan kegiatan donor darah di masa pandemi menurut saya sangat penting, ya, sangat penting karena tentunya di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menderita sakit, ya, selain karena pandemi itu sendiri, mungkin juga karena situasi pandemi
bisa jadi penurunan kesehatan sehingga juga terkena sakit karena kita mungkin tidak bisa bebas, apakah itu kita bebas untuk berolahraga atau mungkin dari pasokan makanan mungkin ya, pasokan gizi, sehingga mungkin banyak masyarakat yang terkena sakit dan butuh darah. Vaksinasi juga digelar untuk warga Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. 2.000 vaksin diberikan untuk mempercepat kekebalan komunal di masyarakat. Bagi warga Labuhan Batu, vaksinasi bagi warga Labuhan Batu Utara digelar di Kelurahan Gunting Saga dan SMK Jauhari, Kuala Selatan. Selain di Labuhan Batu Utara, vaksinasi yang digelar Binda Sumatera Utara juga digelar di Kota Binjai. Untuk Kota Labura disiapkan 2.000 dosis vaksin, sementara Kota Binjai 500 dosis. Vaksin ditujukan bagi siswa SMA sederajat dan warga lanjut usia. Kabinda Sumatera Utara Brigjen TNI Asep Jauhari menyatakan, meski vaksinasi marak digelar, masyarakat harus tetap menegakkan protokol kesehatan. Harapan saya ke depan, walaupun kita sudah divaksin, masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebagai contoh, menggunakan masker. Selain vaksinasi, Binda Sumatera Utara juga menggelar pembagian sembako untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksinasi, agar aktivitas kembali normal, bisa sekolah, bisa kuliah. Aktivitas berjalan, ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Dan informasi selanjutnya, pemirsa, Provinsi Sulawesi Tengah menerima penghargaan sebagai salah satu daerah terbaik dalam kategori Economic Recovery di ajang Indonesia Award 2021. Sulawesi Tengah dianggap berhasil meningkatkan perekonomian daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Awards 2021, kategori Economic Recovery. Di ajang Indonesia Awards 2021, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menerima penghargaan dalam kategori Economic Recovery. Pemprov Sulawesi Tengah dianggap berhasil dalam memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Kebanggaan dan kemudian terima kasih kepada MNC yang selalu tiap tahun memberikan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin yang berprestasi. Oleh sebab itu memberikan motivasi untuk kita, untuk semua anak bangsa ini untuk berbuat kreatif ke depan untuk kemajuan negeri kita. Harapannya ini saya memberi motivasi ke depan kepada seluruh pemimpin anak bangsa ini untuk maju ke depan bersama-sama. Ya. Rusdi Mastura juga mengapresiasi ajang penghargaan Indonesia Award sebagai bentuk semangat agar terus berkarya untuk Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman, Suki Cahyadi, iNews melaporkan. Sementara Kabupaten Bener Meriah Aceh mendapat penghargaan dengan kategori Social Welfare di ajang Indonesia Award 2021. Kabupaten Bener Meriah dianggap berhasil meningkatkan sumber daya hingga tercapainya kesejahteraan sosial di masa pandemi COVID-19. Pelaksana tugas Bupati Bener Meriah menerima penghargaan di ajang Indonesia Awards 2021 dalam kategori Social Welfare, Society Empowerment Based on Local Commodity. Kabupaten Bener Meriah dinilai berhasil beradaptasi di masa pandemi COVID-19, salah satunya dengan memberdayakan lahan perkebunan. Ini adalah sebuah prestasi yang menunjang kepala daerah bagaimana melestarikan hutan lindung di daerah Kabupaten Bener Meriah. Hutan lindung yang ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sekarang sudah kita tanami kopi. Kopi insya Allah hutan-hutan yang gundul, kemudian ditanami pepohonan, kemudian kopi semua hijau.
Dailami juga berharap kepala daerah lainnya dapat melakukan hal yang sama dengan melestarikan hutan untuk menyelamatkan paru-paru dunia. Dari Jakarta, Deniswara, Eri Rebeka, iNews melaporkan. Melandainya kasus COVID-19 di Indonesia memberikan kebahagiaan bagi anak-anak. Kini mereka kembali bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, anak-anak di Rumah Baca Cikugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kembali semangat untuk membaca dan belajar bersama. Kebahagiaan sedang dirasakan anak-anak di Rumah Baca Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka kini kembali dapat belajar tatap muka, seiring melandainya kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Keceriaan semakin bertambah setelah anak-anak kedatangan tim MNC Peduli yang memberikan donasi berupa rak buku, meja lipat, karpet alfabet, buku bacaan, dan peralatan menggambar. Kini anak-anak memiliki fasilitas yang lebih lengkap untuk belajar. Saya mendukung sekali dengan adanya rumah baca ini dikarenakan akan membekali anak-anak kita yang dari dini sampai dari awal TK sampai SMA di sini sudah dibekali dengan baca. Sehingga kami itu sangat terbantu sekali. Dengan kunjungannya aja menjadi motivasi luar biasa buat kami. Dan mudah-mudahan ini menjadikan MNC Peduli lebih maju lagi. Dan terutama rumah baca yang ada di sini juga menjadikan motivasi buat anak-anak di sini tambah semangat untuk belajarnya. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli telah memberikan bantuan peralatan belajar kepada 28 perpustakaan dan taman bacaan di berbagai daerah. Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Bantuan peralatan perpustakaan ini diberikan untuk meningkatkan kreativitas, literasi dan minat baca khususnya pada anak Indonesia. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.